मुस्तफा सबका दिलबर हैदर 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 शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर हैदर हैदर हैदर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang legalitas yang ada di dalam bela diri jalanan muslim modern system, dari organisasi, dari tempat latihan, dan juga dari lembaga sertifikasi kompetensi. Untuk pertama yaitu tentang legalitas organisasinya. Ini legalitas pertama yaitu adalah akte pendirian. Jadi ini untuk legalitas pertama dari organisasinya. Yang pertama ini nomor akte pendiriannya yaitu 09. Ada tulisannya di situ, dan ini dibuat pada tanggal 14 Agustus 2012. Kemudian untuk notarisnya yaitu adalah yaitu Ambar Puji Novianingsih SHMKN. Ini untuk notarisnya, kemudian dibuat di Gunung Kidul, di Gunung Kidul untuk organisasi. Nah, kemudian ini nama dari perkumpulan, nama dari akte pendirian yaitu Perkumpulan Sistem Pertahanan Diri Muslim, dalam bahasa Inggris yaitu disebut Muslim Self Defense System Association. Ini untuk akte pendirian. Kemudian di dalam akte pendirian ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu ini terkait dengan para pendiri. Kemudian ini nama dari organisasinya. Kemudian ini ini dari pasal 2 yaitu landasan, asas, sifat dan prinsip, yaitu perkumpulan. Ini bentuknya perkumpulan. Untuk organisasi perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk perkumpulan ini bersifat independen atau berdiri sendiri, ya, netral dan sosial, serta melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan keterbukaan, ya, yaitu 1 atau A, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang B, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Gitu. Yang C, mandiri. Ya, ini untuk prinsip-prinsip kegiatan. Yang D, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota. Gitu. Yang E, membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Ya, membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Yang F, melakukan keberpihakan kepada yang lemah. Ini adalah prinsip-prinsip dari kegiatan. Kemudian untuk maksud, tujuan, dan kegiatan ada di bab ketiga pasal keempat ini, yaitu maksud dan tujuannya perkumpulannya adalah di bidang sosial. Jadi kita bergerak di bidang sosial. Kemudian kegiatannya itu di pasal 5 di bawahnya, yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 4 ini tadi di atas, ya, sosial, yaitu perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, memurnikan tauhid, menggembirakan dan memperkuat ibadah, serta mempertinggi akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar. Ini kegiatan pertama. Dan kegiatan kedua, menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan sistem pertahanan diri untuk melahirkan insan muslim yang tangguh, yang bertauhid dan berakhlakul karimah. Ini kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiga, mengadakan penggalian dan penelitian terhadap setiap kejadian konfrontasi, aksi premanisme, dan aksi kriminalitas untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan sistem pertahanan dan keamanan di dalam masyarakat kaum muslimin. Ini kegiatan ketiga untuk organisasi.
Kegiatan keempat yaitu menyelenggarakan seminar dan workshop serta training-training serta kursus-kursus dan privat-privat untuk memperluas pengetahuan dalam mempertahankan diri dari kejadian konfrontasi, aksi kriminalitas, aksi premanisme guna lanjut yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Ini kegiatan yang keempat. Kegiatan terakhir yaitu kelima, menggembirakan penyelenggaraan dakwah tauhid dan amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah dengan adanya kependidikan ini untuk bela diri Jalanan Muslim Modern Muslim System merupakan salah satu organisasi yang sah yang bergerak di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian semua kegiatan ini disahkan oleh pemerintah melalui SK Menkumham. Ya, ini SK Menkumhamnya. Jadi SK ini mengesahkan tentang 5 kegiatan tadi. Ya, ini kegiatan pertama ya, sampai dengan kegiatan ke-5. Kelima ini disahkan dengan SK Menkumham ini, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 255 AH0107 tahun 2013. Ini nomor SK Menkumham yang mengesahkan kegiatan-kegiatan organisasi tadi, dan ini diterbitkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2013. Nah, ini untuk legalitas dari organisasi bela diri Jalanan Muslim Modern Muslim System. Kemudian juga mengapa kita menggunakan Muslim Self Defense System Association? Nah, di sini ada alasannya, yaitu sesuai dengan keterangan dari notaris kita, yaitu Ibu Ambar Puji Novianing CSM MKN. Dan keterangannya memberikan keterangan bahwa bahwa salah satunya adalah berkenaan dengan maksud dari pendiri Perkumpulan Sistem Pertahanan Diri Muslim Musdef System yang meminta keterangan kepada beliau, ya, notaris menyatakan bahwa Musdef System itu adalah singkatan dari Muslim Self Defense System. Jadi Musdef System itu adalah singkatan. Jadi Muslim Self Defense System adalah kepanjangan dari Musdef System itu sendiri. Dan ini surat keterangan ini diterbitkan oleh notaris yaitu 17 Januari 2020. Kemudian selain itu untuk organisasi kita juga pernah terdaftar atau mendapatkan tanda terima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019. Jadi juga Musdef System juga tercatat atau diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Musdef juga memiliki nomor induk berusaha. Ini nomor induk perusahaannya yaitu atau NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia 9120 2897266. Ini nomor induknya untuk Musdef itu sendiri, gitu, Musdef System. Nah, ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2019. Nah, ini untuk nomor induk berusaha untuk Musdef System itu sendiri. Kemudian selain itu, Musdef juga memiliki surat keterangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, ya, untuk wilayah Yogyakarta. Kemudian dengan nomor pokok wajib pajak yaitu adalah 31478 873 8-542.00. Ini dan bentuknya badan. Nah, ini adalah legalitas untuk untuk NPWP-nya. Kemudian selain itu, Musdef System juga alhamdulillah telah memiliki hak merek
Nah, hak mereknya itu ada ini hak merek untuk Mosdev System itu sendiri. Nah, sertifikat mereknya yaitu atas nama pribadi pendiri, kemudian ini bentuk mereknya, ya, bentuk mereknya gitu. Nah, ya, ini kemudian yang disahkan mereknya adalah seperti ini. Jadi ketika ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ketika melihat logo Mosdev System itu sudah mendapatkan hak merek. Nah, hak mereknya ini. Ya, nomor mereknya adalah ini IDM 00467610. Ini nomor mereknya gitu. Selain itu juga untuk logo itu memiliki hak cipta. Hak ciptanya yaitu ini, ya. Hak cipta surat pendaftaran ciptaan yaitu dalam bentuk ini, seni logo bela diri Jalanan Muslim Modern Mosdev System, ya. Ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2008 di Sleman. Berlaku hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi setelah pencipta meninggal dunia ditambah 50 tahun lagi, tetap untuk logo ini berlaku, ya. Masih dilindungi hak cipta yaitu dengan nomor pendaftaran 174156. Nah, ini untuk legalitas dari organisasi bela diri Jalanan Muslim Modern Mosdev System. Kemudian yang kedua yaitu tentang tempat latihan. Kalau tadi adalah organisasinya. Kemudian untuk tempat latihan kita memiliki akte pendirian tersendiri, yaitu adalah nomor akte pendirian nomor 5 tanggal 26 Oktober 2015. Sama untuk notarisnya masih dengan Ibu Ambar Puji Novianingsih SHMKN di Gunung Kidul. Kemudian dengan nama akta adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Petarung Jalanan Muslim Street Fighter. Nah, ini untuk nama dari lembaga, badan dari wadah tempat latihannya. Ini tim pendirinya, untuk tim pendiri. Kemudian untuk landasannya, landasannya sama, lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian lembaga ini berdasarkan hukum Islam, ya, untuk lembaga tempat latihan ini. Yang ketiga, lembaga ini bersifat terbuka yang dapat melayani semua golongan dan tidak terikat oleh ras, suku, agama maupun organisasi profesi atau non sektarian ataupun organisasi politik tertentu. Jadi netral gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu visi, misi dan tujuan untuk tempat latihan. Itu. Yang pertama, visi dulu. Dari lembaga ini mencetak banyak insan muslim yang memiliki kepribadian yang kuat, berani dan wibawa. Ini visi yang pertama dari tempat latihan Mosdev System. Yang kedua, menyediakan dasar pendidikan dan pelatihan sistem pertahanan diri yang sangat sederhana, alamiah, cepat, mudah, praktis, fleksibel, aplikatif, namun efektif. Ini visi dari tempat latihan, gitu. Yang kedua yaitu misi. Ya, misi lembaga ini yaitu satu, menjadi salah satu media dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar supaya mengakar dalam masyarakat kaum muslimin sehingga terbentuknya mental dan jiwa yang kuat, berani dan kokoh. Ini misi yang pertama. Dan misi yang kedua, ya, yaitu membangun kepribadian yang unggul dan agung bagi masyarakat kaum muslimin dan pembinaan akhlak karimah, pengembangan diri dan kepribadian, pembinaan komunitas bela diri yang sehat, pembinaan potensi jiwa, kepemimpinan dan mengajarkan cara memanajemen waktu. Ini misi yang kedua. Misi yang ketiga, terus berusaha dalam melakukan penelitian dan uji coba dalam mengembangkan sistem pertahanan diri dan mengajarkannya kepada masyarakat kaum muslimin dengan kesinambungan dan terus-menerus dalam bentuk sebuah teknik bela diri Muslim Modern Mosdev System. Ini misinya. Ya, jadi ada 3 misi untuk tempat latihan. Dan yang ketiga, tujuan dari tempat latihan ini atau lembaga ini, tujuannya ini ada 8. 1.
membantu pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan non formal. Ini tujuan pertama dari tempat latihan. Yang kedua, menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan bela diri Muslim Modern Mosdef System. Tujuan kedua. Tujuan ketiga, menyelenggarakan seminar dan workshop serta training-training serta kursus-kursus dan privat-privat bela diri Muslim Modern Mosdef System. Yang keempat, terselenggaranya berbagai program kursus dan pelatihan bela diri Muslim Modern Mosdef System. Ini tujuan yang keempat. Tujuan yang kelima, menyelenggarakan ujian kompetensi dan standarisasi teknik, sistem maupun metode untuk kenaikan level atau tingkatan bagi anggota bela diri Muslim Modern Mosdef System. Dan nanti ini ada penjelasan sendiri untuk lembaga tersendiri. Nanti ada sendiri insya Allah setelah ini. Yang keenam, meningkatkan kemampuan dan keterampilan bela diri Muslim Modern Mosdef System baik secara perorangan, keluarga, komunitas maupun masyarakat kaum muslimin. Nah, ini tujuan tempat latihan yang keempat. Yang keenam, bukan yang keempat ya. Yang ketujuh, menjadi wadah dan pusat seluruh tempat latihan bela diri Muslim Modern Mosdef System yang tersebar di dalam dan di luar negeri. Ini tujuan yang ketujuh. Terakhir, yang kedelapan, tertanggulanginya berbagai masalah tindak kejahatan di lingkungan masyarakat kaum muslimin. Nah, ini kedelapan dari tujuan untuk didirikannya tempat latihan. Kemudian untuk semua visi, misi, tujuan itu dalam tempat latihan itu alhamdulillah sudah tersahkan oleh pemerintah dalam bentuk SK Kementerian Hukum dan HAM. Nomornya adalah AHU 001-AH.01.07.tahun 2015. Ini nomor SK pengesahan dari tempat latihan. Kemudian SK ini diterbitkan oleh Menteri itu pada tanggal 7 November 2015. Nah, ini SK ini yang mengesahkan semua kegiatan yang ada di dalam akte pendirian ini. Kemudian selain itu, untuk tempat latihan, alhamdulillah juga sudah memiliki nomor induk. Nah, nomor induk. Ini nomor induknya. Nomor induk tempat latihan. Nomor induk tempat latihan adalah atau nomor induk berusaha atau NIP 9120 104 952 464. Ini nomor induk berusaha untuk tempat latihan Mosdef System, yaitu Muslim Trade Factor namanya. Dan ini diterbitkan atau ditetapkan pada tanggal 26 September 2019. Nah, ini untuk NIP atau nomor induk berusaha untuk tempat latihannya. Kemudian alhamdulillahnya juga sudah mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan nomor pokok wajib pajak 74.20.8/542.000. Nah, ini nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk tempat latihannya, tempat latihan Mosdef System. Nah, ini dan ini diterbitkan pada tanggal 13 April 2021 untuk perbaikannya. Kemudian selain itu, untuk tempat latihan juga alhamdulillah telah memiliki hak merek. Hak merek, ini hak merek terkait dengan tempat latihan Mosdef System atas nama pendiri itu sendiri, dan nomor mereknya adalah IDM 000503-726. Ini adalah nomor dari merek untuk tempat latihan, dan bentuk logo tempat latihannya adalah seperti ini. Nah, gitu. Nah, jadi kalau di masyarakat, tengah-tengah masyarakat melihat ada logo seperti ini, berarti adalah milik merek dari tempat latihannya Mosdef System, ya gitu. Nah, jadi ini sedikit gambaran untuk hak mereknya. Kemudian selain itu, saya mendapatkan hak merek, tempat latihan juga mendapatkan sertifikat hak cipta.
ya, surat pendaftaran penciptaan, ya, kemudian seni logo MSFA, singkatan dari Muslim Street Fighter Academy. Ini tempat latihannya, ya. Kemudian ini diumumkan pertama tanggal 20 Desember 2008. Nah, ini adalah untuk hak merek dan hak cipta. Kemudian selain itu juga tempat latihan pernah mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, ya, yaitu pernah juga nomor 382 KPTS 2016, tapi ini sayangnya belum kita perpanjang. Nah, ini diterbitkan tanggal 10 September 2016. Kemudian pernah juga mendapatkan sertifikat NPSN, gitu, yaitu nomor K5668-300 dalam bentuk lembaga khusus pelatihan Muslim Street Fighter, gitu. Kemudian pernah juga, ya, diakreditasi. Ini sertifikat pernah juga mendapatkan sertifikat akreditasi, walaupun kita terakreditasinya C atau cukup, alhamdulillah kita syukuri. Dan ini sedikit dari pembahasan tentang legalitas dari tempat latihan bela diri jalanan Muslim Modern Mosdef System. Kemudian yang terakhir yaitu tentang lembaga sertifikasi kompetensi. Lembaga sertifikasi kompetensi Mosdef System, ya, lembaga pendirian lembaga sertifikasi kompetensi bela diri jalanan Muslim Modern Mosdef System, yaitu nomor 01 tanggal 01 Oktober 2018. Ini di tanggal pendirian dan nomor akte pendiriannya yang melalui Notaris Muhammad Ehwanul Muslimin SH, gitu. Ini untuk notaris untuk lembaga sertifikasinya. Kemudian untuk legalitasnya yaitu adalah ini. Kita alhamdulillah untuk LSK-nya situ ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Negeri Sleman, yaitu pada tanggal 2 September 2022, baru beberapa tahun yang lalu, dengan nomor pendaftaran yaitu 14/LL/1 Romawi 10 Romawi /2022. Ini nomor terdaftarnya, dan pada tanggal 2 September 2002 ini adalah tanggal dan nomor dari legalitas lembaga sertifikasi kompetensi dari Mosdef System itu. Kemudian visi lembaga sertifikasi yaitu lembaga sertifikasi kompetensi bela diri jalanan Muslim Modern Mosdef System bersifat swadaya mandiri. Ini ada di pasal 5 tentang visi dan misi. Dan di pasal 6 visi lembaga sertifikasi kompetensi bela diri jalanan Muslim Modern Mosdef System adalah 1. Menjadi lembaga profesional terpercaya dalam membangun sumber daya kehumanisan di Indonesia. Ini visi yang pertama. Yang kedua, terwujudnya sertifikasi kompetensi yang terpercaya, diakui dan dihargai di bidang sistem pertahanan diri jalanan. Ini visi yang kedua dari LSK Mosdef System. Dan misi ada di pasal 7, yaitu 1. Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bidang sistem pertahanan diri jalanan bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal dan warga masyarakat yang belajar sistem pertahanan diri jalanan. Ini misi yang pertama. Misi yang kedua, memverifikasi dan menetapkan tempat uji kompetensi atau TUK sebagai mitra kerja lembaga sertifikasi kompetensi bela diri. Berikutnya yaitu adalah surat pencatatan ciptaan tentang sertifikat hak cipta, yaitu terkait dengan buku pedoman sistem penyelenggaraan program sekolah bela diri jalanan Muslim Street Fighter. Jadi untuk penyelenggaraan program sekolah bela diri jalanan itu alhamdulillah sudah ada hak ciptanya untuk buku pedomannya, yaitu dengan nomor pencatatan yaitu 000101755. Ini berlaku sampai selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu
sertifikat hak cipta terkait dengan buku pedoman sistem penyelenggaraan pendidikan mental dan karakter bela diri jalanan muslim modern muslim sistem. Ini juga sama dengan nomor pencatatan 000013391 gitu. Nah, ini. Kemudian berikutnya yaitu surat penciptaan pencatatan ciptaan yaitu terkait dengan buku pedoman petunjuk lapangan bela diri muslim modern muslim sistem. Jadi ketika berkegiatan di lapangan itu ada buku pedomannya, buku petunjuk ya. Jadi tidak asal-asalan. Ini dengan nomor pencatatan 072743. Dan berikutnya yaitu surat pendaftaran ciptaan untuk alat peraga ya. Alat peraga presentasi muslim sistem dalam bentuk CD, yaitu untuk presentasi ngisi seminar, untuk presentasi. Nah, ini dengan nomor pendaftaran 066155 ini. Kemudian berikutnya yaitu surat pendaftaran ciptaan untuk karya rekam rumus dasar bela diri muslim modern musdaf sistem. Jadi rekaman video terkait dengan teknik-teknik kegiatan-kegiatan itu ada hak ciptanya. Ini hak ciptanya di sini yaitu dengan nomor hak cipta 066156. Nah, ini untuk hak cipta seluruh karya rekam atau rekaman video dokumentasi yang terkait dengan seputar rumus dasar bela diri muslim modern musdaf sistem. Gitu. Dan berikutnya yaitu surat pendaftaran pencatatan ciptaan yaitu untuk buku pedoman kumpulan peraturan bela diri muslim modern musdaf sistem atau peraturan resmi pendiri. Jadi untuk berkegiatan di lapangan biar tidak melanggar aturan, maka kita ada pedoman buku kumpulan peraturan. Nah, ini juga dicatat oleh Menteri Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan nomor 077625. Dan berikutnya yaitu sertifikat atau surat pendaftaran ciptaan terkait dengan karya tulis. Yaitu karya tulis dalam bentuk buku bela diri muslim modern muslim sistem dalam bentuk compact disc waktu kita mendaftarkan dulu dalam bentuk CD. Ini bentuknya buku terkait dengan seputar bela diri jalanan muslim modern musdaf sistem. Nah, ini juga dengan nomor pendaftaran 066157. Ini untuk nomor pendaftaran sertifikat ciptaan. Terakhir yaitu surat pencatatan ciptaan yaitu untuk dalam bentuk buku pedoman kurikulum bela diri muslim modern musdaf sistem. Jadi kurikulum dari level siswa, level instruktur, level ahli, level master itu sudah terdaftar hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan nomor 077626. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang legalitas dan juga sertifikat merek dan sertifikat hak cipta yang dimiliki oleh bela diri jalanan muslim modern musdaf sistem. Nah, mungkin ini dulu untuk sedikit penjelasan. Insya Allah lain waktu kita akan membahas pembahasan dengan video pembahasan yang lain. Kemudian untuk mendukung kegiatan atau pengembangan channel kami, silahkan subscribe yang belum subscribe, kemudian tekan tombol like, komen, kemudian pemberi komen. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kaum muslimin yang lain, yaitu bagikan atau share ke masyarakat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini untuk masyarakat kaum muslimin. Mungkin ini dulu sedikit penjelasan terkait dengan legalitas sertifikat merek, sertifikat hak cipta yang ada di dalam bela diri jalanan muslim modern musdaf sistem. Kita tutup video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.